Ini buat kamu yang doyan pamer. Saya tahu, pamer itu naluri alamiah. Setiap orang kalau memiliki sesuatu, mencapai sesuatu, ketika tanda petik pamer, itu seperti merasa keren, merasa hebat, merasa mencapai sesuatu. Naluri alamiah, lihat deh anak kecil. Biasanya kalau dia mendapat sesuatu, dia tunjukin ke mama papanya atau ke temannya. Atau misalkan hari ini libur nih, besok masuk sekolah TK atau SD. Besoknya dia ceritain tuh ke temennya. Nggak bermaksud sombong, pamer itu alamiah. Malah ada yang namanya pameran. Pameran mobil, pameran fashion, dan macam-macam. Memamerkan itu alamiah dan manusiawi. Malah ada acara pameran. Oke, sampai di sini mengerti ya. Pamer itu alamiah dan naluriah. Tapi ada naluri yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih suci, yaitu naluri untuk berempati. Contoh, ada teman-teman, rekan-rekan kita di kota mana terkena gempa, terkena banjir, terkena bencana alam. Otomatis tuh naluriah. Aduh kasihan ya, aku bisa bantu apa ya? Kirim uang atau kirim pakaian atau kirim makanan ya? Siapa ya yang lagi ke sana? Saya mau titip barang mau titip uang Naluriah. Nggak ada yang ngajarin. Empati. Empati itu ketika kita memposisikan diri, merasa, memikirkan seolah-olah kita tuh orang lain. Nah sekarang soal pamer. Pamer itu naluriah. Tapi ada naluri yang lebih suci, naluri yang lebih indah, lebih mulia dari itu. Yang tinggi banget derajatnya. Di antara semua naluri-naluri kemanusiaan. Yaitu naluri empati. Wahai kamu yang sudah kaya, sudah hebat, sudah mencapai banyak hal, sudah terkenal. Bagaimana dengan naluri empatimu? Mas, tapi kan kami juga udah nolong orang. Udah banyak meringankan beban orang lain. Sumbang ini, sumbang itu. Mas gak percaya? Tuh, di video YouTube kami udah kami posting. Bahwa kami nolong si A, si B, si C, nolong banyak orang. Ada buktinya loh kami sudah menolong orang, sudah berempati. Bagus, itu empati. Tapi ada empati yang lebih tinggi selain memberi, meringankan beban orang lain. Jadi dalam naluri empati pun itu terbagi-bagi, ada kelasnya, ada stratanya. Ketika kita menolong orang lain, itu bagus. Empati dalam hal merasakan perasaan dan keadaan orang lain, lalu kita meringankan. Namun ada empati yang lebih tinggi dibanding jenis-jenis empati yang lain. Yaitu kamu merasakan bahwa detik ini ada orang-orang yang belum bisa jadi kayak kamu. Sehingga kamu gak mau membebani mereka dengan selalu menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari mereka, kamu lebih sakti dari mereka, kamu lebih kaya dari mereka. Kamu gak sampai hati membebani itu kepada mereka. Mereka sedang on the way untuk jadi kamu, atau mereka mungkin pada kondisi yang mungkin belum bisa untuk jadi seperti kamu. Kamu tuh gak bisa banget untuk nunjukin bahwa aku tuh hebat loh, kamu harusnya juga bisa. Kamu tuh gak bisa gitu, gak sampai hati. Kamu udah ngerasain kalau kamu jadi mereka tuh kayak yang, aduh beban ya, masa sih gue bisa jadi kayak dia? Aduh, gue gak bakal mungkin jadi seperti dia. Apalah aku yang hanya upil plankton. Kamu sangat takut orang merasa kerdil banget, merasa bukan apa-apa dibanding kamu. Kamu gak mau seperti itu. Gak tega hatimu. Wah, orang seperti ini nih, saya kalau punya tangan 4 jempol deh. Mulia banget. Orang kaya tuh udah biasa. Orang terkenal tuh banyak. Tapi orang yang berempati, itu tuh kita kayak ketemu the king of soul, the queen of soul, raja ratu jiwa gitu loh. Raja gak hanya berkuasa atas harta, berkuasa atas hatinya,
berkuasa atas pikiran dan perasaannya, itu keren banget. Percayalah, harta yang sesungguhnya adalah kaya hati, bukan kaya materi. Orang yang kaya hati itu orang yang empatinya tinggi banget. Dia berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Itu salah satu definisi kaya hati. Selain definisi kaya hati yang lainnya. Seperti orang yang sabar, kaya hati. Orang yang suka menolong, kaya hati. Orang yang mudah bahagia untuk hal-hal sederhana, itu kaya hati. Namun saya mau pakai satu definisi kaya hati di sini, yaitu kaya hati dalam hal sangat mengerti, sangat menjaga perasaan orang lain. Itu kaya hati yang luar biasa. Semoga itu kamu. Amin. Pamer boleh, sesekali aja. Kok jadi begini Mas Dedi? Gini loh, apapun tidak boleh terlalu dilarang. Asal ada porsinya. Saya juga pernah kok pamer lagi makan sop ketek ular, lagi makan pecel arwana, bro kakak. Bercanda ya. Bagi kamu yang sudah punya pasangan, jangan terlalu sering pamer kemesraan kalian di sosial media. Boleh, sesekali aja. Kan kasihan kami-kami yang tuna asmara. Apapun ada porsinya. Cinta itu baik. Tapi kalau cintamu berlebihan sampai kamu buta, wah, nanti kamu diperbudak. Ketika cinta itu hilang, kamu nyari pohon toge. Ngerti ya? Apapun tidak boleh berlebihan. Termasuk pola asuh sama anak. Kamu sayang boleh, tapi sayang yang kebangetan gak boleh. Nanti anakmu lembek, manja, gak tegar hidupnya. Harus ditegesin juga tuh anak. Ada tegas, ada kasih sayang. Bukan keras ya, tegas sama keras berbeda. Jadi apapun mainkan porsinya. Jangan berlebihan. Jangan yang serba pamer, apa-apa dipamerin. Menjaga perasaan orang lain. Itu ciri orang yang mulia hatinya. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Bro kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal.
Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.